Shalom anak-anakku, kita berjumpa hari ini. Kita sudah sampai pada materi tentang doa syukur. Selamat belajar ya anak-anak, semoga kalian tetap semangat. Tujuan pembelajaran hari ini, semoga anak-anak memiliki rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua, guru, teman, dan terutama Tuhan. Kemudian juga menyadari limpahan anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir, semoga anak dapat mengungkapkan rasa syukur melalui perkataan, nyanyian, doa, perayaan liturgi, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Anak-anak, mari kita sambut anugerah Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu berupa kesehatan, rezeki, pertolongan, dan kegembiraan. Semuanya Engkau berikan kepada kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan dan anugerah-Mu itu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita sungguh bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan meskipun kalian belajar dari Tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak, banyak hal yang membuat kita bisa bersyukur. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, kita mengagumi ciptaan Tuhan, kita memiliki kasih yang diberikan oleh orang tua, teman-teman, juga rezeki setiap hari. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak yang pintar, diberikan talenta, kemampuan, bakat yang istimewa, keunikan, dan segala kemampuan. Sungguh luar biasa ya anak-anak bila mengenang kebaikan Tuhan. Allah telah menganugerahkan banyak hal kepada kita. Sebagai manusia kita pantas mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Mengucapkan syukur kepada Allah merupakan bentuk ungkapan iman kepada Allah. Jadi jangan lupa setiap menerima pemberian dari Allah, dari siapapun, kita harus mengucapkan terima kasih. Berani ya anak-anak untuk mengucapkan terima kasih, karena seringkali kita mudah melupakan kebaikan orang lain ya. Jadi ketika kita menerima hal yang menyenangkan, tanpa kita sadari kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Semoga anak-anak semua siswa kelas 2 memiliki semangat untuk tahu diri, tahu berterima kasih bila sudah menerima pemberian dari siapapun. Ayo kita belajar ya dari Alkitab hari ini, kisah 10 orang sakit kusta. Bisa kalian buka dari Injil Lukas. Mari anak-anak kita ikuti videonya berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anakku, orang sakit kusta pada zaman Yesus dianggap sakit kutukan karena berdosa pada Tuhan. Mereka dianggap najis, kotor, berdosa, tidak boleh beribadat di bait Allah. Mereka harus tinggal di gua-gua yang jauh dari penduduk lainnya. Mereka disingkirkan. Alangkah menderitanya hidupnya mereka ya anak-anak. Sangat kasihan, dan Tuhan Yesus sangat peduli kepada mereka yang disingkirkan oleh sesamanya, oleh masyarakat di sekitarnya. Waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya. Untuk sembuh mereka mengharapkan mukjizat seperti dulu Panglima Naaman yang sembuh setelah mandi di Sungai Yordan atas perintah Nabi Elisa. Jadi anak-anak, penyakit kusta atau lepra pada waktu itu belum ada obatnya. Ketika mereka mendengar Yesus lewat di dekat mereka, mereka menghadap Yesus dan meminta disembuhkan. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi menghadap imam untuk menunjukkan dirinya sudah sembuh dan memberi persembahan seperti hukum Musa. Anak-anak, betapa bahagianya 10 orang kusta ini. Mereka mendapat mukjizat, mereka ditahirkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka yang biasanya disingkirkan, ya. Setelah mereka sembuh, mereka boleh beribadat kembali di bait Allah, mempersembahkan di bait Allah kurban syukur kepada Tuhan, seperti perintah dalam hukum Taurat. Anak-anak, 10 orang kusta, dari antara mereka ada satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih pada Yesus. Ia adalah orang Samaria. Dan 9 yang lain, orang-orang Yahudi yang sudah disembuhkan dari kusta, mereka tidak kembali kepada Yesus. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Anak-anak,
pesan dalam pelajaran hari ini, rasa syukur itu menyukakan Allah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima. Mari anak-anak, kita mengingat kebaikan Tuhan dan sesama kita, dan kita sampaikan syukur itu pada Tuhan. Cara kita bersyukur atas kebaikan Allah dan sesama bisa melalui perkataan, yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, dengan berdoa syukur. Doa untuk mengucap syukur atas apa yang diterima dari Allah. Mengucap syukur juga berarti menyampaikan terima kasih kepada Allah. Kemudian cara yang lain, cara bersyukur bisa dengan cara bernyanyi, memuji Tuhan. Ya, kalian bisa ikut paduan suara di gereja atau ikut bermazmur, bernyanyi tunggal lagu-lagu pujian untuk memuliakan Tuhan. Cara bersyukur yang lain dengan mengikuti perayaan liturgi di gereja. Kalian bisa ikut misa atau perayaan Ekaristi, ikut berziarah, atau doa-doa devosi yang lain ya, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Allah dalam hidup kita. Bersyukur dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan yang terpuji, misalnya mengunjungi panti asuhan, ikut kerja bakti kebersihan sekolah, atau ikut bakti sosial. Anak-anak, mari kita renungkan, apakah aku selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang aku dapatkan? Mari kita periksa batin kita bertanya pada diri kita. Untuk rangkuman hari ini, Tuhan sudah menciptakan alam semesta untuk kita. Udara, laut, gunung, binatang, semua untuk manusia. Kita patut bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kita patut mengajak teman-teman bersyukur pada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Doa syukur adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima. Kita patut mencontoh orang Samaria yang telah disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit kusta, yang berterima kasih. Setelah disembuhkan, dia kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, Terima
karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allah. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.